Halo Mama, perkenalkan nama lengkap saya Melania Ikan Brenda dari kelas 2A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang produksi, distribusi, konsumsi, dan perilaku ekonomi. Yang pertama kita akan bahas tentang produksi. Apakah produksi itu? Produksi adalah kegiatan menciptakan barang baru sehingga menambah nilai dan manfaat dari barang tersebut. Produksi sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Yang pertama mari kita akan bahas tentang produksi barang. Produksi barang dibagi menjadi dua bagian, yaitu produksi barang konsumsi dan produksi barang modal. Produksi barang konsumsi adalah produk yang dibeli oleh konsumen yang langsung dikonsumsi atau digunakan untuk kebutuhannya. Contohnya itu pakaian, minuman, makanan, dan sepatu. Yang kedua ada produksi barang modal. Produksi barang modal adalah produk yang dibeli atau digunakan oleh konsumen atau masyarakat untuk dijadikan bahan untuk bisnis. Contohnya ada alat mesin dan alat komputer. Adapun tujuan dari produksi, yang pertama secara umum. Secara umum, kegiatan produksi memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran bersama atau kemakmuran dari konsumen atau masyarakat. Yang kedua, secara pihak produsen, produksi memiliki manfaat atau tujuan untuk meningkatkan keuntungan dan kesinambungan perusahaan. Yang kedua, kita akan bahas tentang produksi jasa. Produksi jasa sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu produksi jasa secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama kita akan bahas tentang produksi jasa tidak langsung. Produksi jasa tidak langsung adalah jasa yang diberikan kepada konsumen melalui perantaraan. Contohnya, seorang petani menjual hasil pertaniannya kepada sebuah toko dan toko tersebut menjualnya kepada konsumen. Jadi, produksi jasa tidak langsung adalah produksi jasa yang membutuhkan perantaraan. Yang kedua itu produksi jasa secara langsung. Produksi jasa secara langsung adalah produksi jasa yang langsung memberikan hasil produksinya langsung kepada konsumen. Contohnya begini, seorang petani menjual hasil pertaniannya langsung kepada konsumen tanpa adanya perantaraan. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Adapun tahap-tahap dalam distribusi adalah yang pertama pembelian, yang kedua pembungkusan, yang ketiga penggudangan, yang keempat pengangkatan dan pengangkutan. Adapun pihak-pihak yang termasuk dalam kegiatan distribusi itu ada 7. Yang pertama ada agen, yang kedua ada makelar, yang ketiga ada komisioner, yang keempat ada importer, yang kelima ada eksporter, yang keenam ada pedagang besar, yang ketujuh adalah pedagang eceran. Yang pertama kita akan bahas tentang agen. Agen adalah perantara yang melakukan perjanjian dalam pembelian dan penjualan. Yang kedua ada makelar. Makelar adalah perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan atas nama orang lain. Yang ketiga ada komisioner. Komisioner adalah perantara yang menguasai atau memiliki barangnya. Yang keempat ada importer. Importer adalah perantara yang membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kelima ada eksporter. Eksporter adalah perantara yang memproduksi barang di dalam negeri dan menjualnya ke luar negeri. Yang keenam ada pedagang besar. Pedagang besar adalah pedagang yang menjual jenis barang dengan jumlah yang banyak. Sedangkan yang terakhir adalah pedagang eceran. Pedagang eceran adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar untuk dijualnya secara eceran. Kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi bahkan menghabiskan suatu benda berupa barang dan jasa. Dalam pembagiannya, konsumsi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, benda yang sekali pakai. Yang kedua, benda yang pemakaiannya secara berulang-ulang. Contoh benda yang sekali pakai, contohnya itu makanan, minuman, dan obat-obatan. Contoh benda yang dipakai secara berulang-ulang itu ada sepatu, pakaian, dan tas. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang keempat dan yang terakhir. Kira-kira apa ya pembahasan kita yang keempat dan yang terakhir ini? Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada rumah tangga keluarga atau RTK. Yang kedua ada rumah tangga produsen. Yang ketiga ada pemerintah. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Adapun peran dari masing-masing pelaku ekonomi, yang pertama itu ada rumah tangga keluarga, yaitu memiliki peran sebagai konsumsi dan sebagai penyedia tenaga kerja. Yang kedua ada
rumah tangga produsen sebagai produksi atau yang menyediakan bahan konsumen dan tujuannya adalah mencari laba. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah memiliki peran yaitu sebagai konsumsi atau pembeli hasil produksi dari rumah tangga produsen. Yang keempat ada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri memiliki peran atau fungsi sebagai pembeli dan konsumsi. Sekian penjelasan dari saya tentang produksi, distribusi, konsumsi, dan pelaku ekonomi. Semoga bermanfaat dan maafkan saya atas kesalahan dan kekurangan dari video saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.